waliman dakhala baitiya, dan dosa siapa saja yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Walil mu'minina wal mu'minat, dan dosa orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Nuh alaihi salam. Intinya beliau meminta ampun kepada Allah untuk 4. Yang pertama untuk diri, yang kedua untuk 2 orang tua, yang ketiga untuk siapa saja yang datang bertamu ke rumah beliau, dan yang keempat untuk semua orang-orang mukmin laki-laki perempuan, mencakup, meliputi seluruh orang mukmin. 4 hal. Dan berbahagialah orang, tuba, berbahagialah orang, beruntunglah orang, liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, orang yang mendapatkan di dalam kitab catatan amalannya yang dicatat oleh malaikat, tercantum di situ istighfaran katsira, istighfar yang sangat banyak. Tuba, alangkah beruntungnya orang ini, dan alangkah bahagianya orang ini. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, nomor hadis 3808. Juga bagi orang tua, innallaha azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi shalih fil jannah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla benar-benar akan meninggikan, mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di jannah, di surga. Fayaqul, si hamba yang saleh tadi bicara atau berkata, ya Rabb, anna li hadhihi, dari mana semua ini aku peroleh derajat yang setinggi ini? Dijawab, fayaqul bistighfari waladika laka, itu lantaran istighfar anakmu untukmu. 2. Dalam kitab Syarh Du'a disebutkan begini, siapapun yang memintakan ampun atau beristighfar kepada Allah untuk orang lain, maka dia juga akan mendapat ampunan dosa sebanyak orang yang dimohonkannya ampunnya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Nabi Nuh 4 diminta. Minta ampun untuk diri, untuk orang tua, untuk siapa saja yang berkunjung ke rumah beliau, dan siapa saja mukmin, laki-laki kah dia, perempuan kah dia. Surat Nuh, alangkah baiknya kita hafal doa yang dibaca oleh Nabi Nuh. Tercantum dalam surat Nuh, surat ke-71, ayat terakhir, ayat 28. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih semenjak turun surat Iza jaa nasrullahi wal fath wa raitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. 4. Fasabbih, maka bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu. 2.
wastaghfirhu, meminta ampunlah engkau kepadanya ya Muhammad, innahu kana tawwaba, dia Maha penerima taubat. 4. Semenjak ayat ini turun, dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan, beliau sering, baik dalam salat ataupun di luar salat, membaca ayat 4 itu. Salah satunya berdasarkan hadis muttafaq alaih, yang disepakati hadis itu oleh Imam Bukhari Muslim, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Bunyinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqul qabla mautih. Kata istri beliau Aisyah, Rasulullah itu banyak sekali, sering kali mengucapkan sebelum kematian datang menjemput beliau, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu Rasulullah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Bertasbihlah engkau. Bersabih ya Muhammad, bertasbihlah engkau ya Muhammad, memaha sucikan Tuhanmu. Memujinya, 2, perintah. Dan beristighfarlah engkau, Tuhanmu Maha penerima taubat. Nah, 4 ini ya. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak kali beliau membaca ucapan ini sebelum kematian menjemput, qabla mautih. Maka berdasarkan ini beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin oleh Allah, dan beliau mendapat ismah, penjagaan, pemeliharaan langsung daripada Allah daripada berbuat salah, sehingga beliau digelari Al-Ma'sum, orang hamba Allah yang dipelihara, dijaga daripada berbuat salah. Andaikan pun beliau bersalah, telah Allah ampunkan dosa beliau, tapi beliau adalah orang yang paling banyak beristighfar. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ketika beliau rukuk, ketika beliau sujud, semenjak turun perintah itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, sering banyak kali beliau membaca ketika rukuk, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Menggabungkan itu juga, subhanakallahumma tasbih, wa bihamdika dengan memujimu, di belakangnya Allahumma ighfirli. Acap sering beliau baca ketika rukuk dan ketika sujud semenjak turunnya surat Iza Ja'a. Kalaulah beliau sendiri sebagai seorang rasul yang telah mendapat penjagaan, perlindungan daripada Allah daripada salah dan dosa, beliau tidak henti-hentinya beristighfar. Apalagi kita yang berlumuran dengan aneka macam salah dan dosa setiap hari, setiap waktu. Maka sudah sepantasnya kita juga memperbanyak istighfar itu. Karena keutamaan fadilah istighfar itu luar biasa. Masih disebutkan dalam kitab yang sama, Syarhud Du'a, disukai kita kalau beristighfar, juga kita beristighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk orang tua. Baik masih hidup, apapun kedua orang tua kita sudah wafat, sudah meninggal. Doa yang terkenal,
Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Atau doa Nabi Ibrahim, Rabbana fili wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim. Doa beliau kan? Rabbana fili, wahai Rabb kami, ampunkan dosaku dan dosa dua orang tuaku dan dosa orang-orang mukmin nanti di hari berhisab. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, hadisnya nomor 5142. Juga hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis 3664. Disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang duduk, baina nahnu 'inda Rasulillah SAW idz ja'ahu rajulun min Bani Salimah. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, kata Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ja'ahu, datang seseorang menemui beliau daripada Bani Salimah. Kata laki-laki tadi, ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawiya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Katanya, wahai Rasulullah, apakah masih ada peluang, masih tersisakah bagiku untuk berbakti, berbuat baik terhadap dua orang tuaku yang sudah meninggal? Dan apa yang bisa aku lakukan? Di mana keduanya telah meninggal dunia. Kata beliau, na'am, ada. 4. Yang pertama, as-salatu alaihima. Berdoalah banyak-banyak kepada Allah untuk keduanya. Yang kedua, istighfar lahuma. Beristighfarlah, dimintakanlah ampun kepada Allah untuk kedua orang tuamu itu. Nah, ini dia. Setiap kali kita meminta ampun, istighfar, bawa dua orang tua kita. Dua orang tua itu butuh. Apalagi keduanya sudah wafat, sudah meninggal. Karena orang wafat, orang sudah meninggal tidak lagi bisa beramal, tidak lagi bisa minta ampun. Walaupun kepingin minta ampun tidak diterima. Nah, doa-doa kita dan permintaan ampun kita sangat berfaedah. Dalam salat jenazah kita juga minta ampun kan? Istighfar yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, infazu ahdihima, tunaikan janji-janji keduanya. Apa yang telah dijanjikannya kepada siapa saja, tunaikan. Nanti kita jelaskan di waktu asar ini apa maksudnya. Tunaikan janjinya. Apapun yang telah dijanjikannya, laksanakan atau lunasi janjinya. Kemudian silaturahim, hubungkan lagi yang telah putus hubungan-hubungan. Yang silaturahmi itu bisa terhubung lantaran keduanya, hubungkan lagi. Yang keempat adalah ikramu daifihima, ikramu sadiqihima, muliakan sahabat-sahabat, teman-teman orang tuamu yang sudah meninggal. Itu 4. Yang kita garis bawahi kan 1 tadi. Itu bakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal, ada 4 di sini, di hadis ini. Salah satunya istighfar. Maka sudah patut dan sepantasnya kita setiap kali meminta ampun bawa orang tua. Tadi sudah kita jelaskan, bisa Rabbana Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, bisa itu. Bisa doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim, Rabbana
Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa Nabi Ibrahim atau doa Nabi Nuh ini yang kita baca tadi, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Inti kajian kita di zuhur ini adalah perbanyaklah istighfar untuk diri, untuk orang tua, dan untuk siapa saja. Karena berbahagia, sungguh beruntung dan berbahagialah orang yang mendapati nanti di kitab catatan amalannya ketika di bagian di situ terdapat istighfar yang sangat banyak sekali. Terlalu banyak fadilah keutamaan istighfar itu. Semoga berfaedah apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.